Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Royhan Muhammad Alwiruni, mahasiswa Informatika Angkatan 2023, Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dengan NIM akhir 21. Di video ini saya akan coba buat penjelasan bagaimana membuat moving obstacle atau sebuah obstacle yang dapat bergerak ya. Oke, mungkin langsung saja. Pertama ya, sini saya siapkan tentunya moving obstacle-nya sudah saya buat ya dari bentuk square. Lalu di dalamnya ya, sini square-nya dimasukkan ke dalam moving obstacle-nya ya. Lalu untuk di bagian inspektor kita bisa lihat beberapa komponennya. Sini ada box collider 2D, lalu script moving obstacle-nya ya. Lalu juga di bagian moving obstacle tentunya ditambahkan juga ways ya. Lalu dalam ways-nya baru kita tambahkan poin ya, poin 1 dan poin 2 untuk pergerakannya ya, pergerakan awal dan pergerakan akhirnya. Oke, mungkin begitu. Kita masuk ke penjelasan scriptnya dulu mungkin ya. Ke square sini di bagian moving obstacle. Oke, kurang lebih seperti ini ya script atau source code-nya. Nah, library-nya, lalu untuk ke bawahnya sini public float speed ya, tentunya untuk menentukan kecepatan pergerakan objeknya, lalu vector 3 target post untuk menentukan posisi tujuan saat ini yang sedang dituju oleh objek. Lalu public game object ways ini yaitu untuk menyimpan semua titik ways point ya. Lalu untuk public transform ya tentunya arraynya berisi transform dari semua child di ways. Lalu integer point index ini yaitu index y point yang sedang ditujunya. Lalu integer point count yaitu jumlah total y point. Lalu integer direction sini yang tentunya arah gerak index 1 untuk maju lalu min 1 untuk mundurnya. Lalu range-nya ya digunakan dalam konteks kontrol pergerakan dan jeda ya dalam script moving obstacle. Lalu public wait duration ya tentunya berfungsi sebagai pengatur on atau off gerakan objek ya, semacam saklar kecepatan dalam script moving obstacle ini. Lalu di bawahnya ya, ini private void wait ini dipanggil sebelum start ya, digunakan tentunya untuk menginisialisasi array waypoint-nya. Juga mengambil semua child dari ways-nya dan nyimpan sebagai transform dalam array waypoint. Nah, jadi memungkinkan bagi kita ya untuk ngatur waypoint dengan cara cuma menaruh anak-anak atau childnya di transform yang ada di dalam game object. Lalu bagian void start sini ya, sini tentunya start ini called before the first frame update ya. Lalu di bawahnya point count, point index ya, sini menyimpan jumlah ways point yang tersedia. Lalu point index 1 ini ya, artinya si objek ini pertama kali menuju ke titik yang kedua karena indeks arraynya ya. Lalu ways point ini di bawahnya ya, yang target post ini tentunya di set di posisi ways point yang dituju. Lalu void update ya, sini bisa kalian lihat sendiri juga untuk penjelasan ke bawahnya. Nah, lalu kita lanjut ke bagian player ya, ada yang sedikit diubah nantinya, yaitu kita tambahkan di bagian scriptnya ini, masuk ke script lagi ke player move-nya, kita tambahkan private on collision enter 2D ya, yang mana jika menyentuh platform itu bergerak maka jadikan peran. Lalu di bawahnya private void on collision exit 2D ya, yaitu jika keluar dari platform bergerak maka nanti akan melepaskan si parentnya begitu. Oke, mungkin langsung saja kita coba run ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita bisa lihat di sini ya, si objek moving obstacle bisa bergerak ya ke kiri dan ke kanan ya, sesuai dengan point 1 dan point 2 nya. Oke, kita coba turun ke atas moving obstacle. Nah, nantinya si player itu akan mengikuti arah gerak dari si moving obstacle ya. Kita coba naik lagi ke moving obstacle ya. Oke, nah kita bisa lihat ya, si player ikut pergerakannya
dengan si moving obstacle-nya sesuai ya. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.